Indonesia Women's Open akan memulai debutnya pada tanggal 24 sampai 26 Januari 2025. Kompetisi golf profesional wanita internasional ini akan berlangsung di Damai Indah Golf BSD Course dengan hadiah total 300.000 US dollar. Indonesia Women's Open merupakan turnamen co-sanction antara PGI dan juga Korean Ladies Professional Golf Tour atau KLPGT. Indonesia Women's Open akan menghadirkan 120 peserta yang berasal dari KLPGT Dream Tour dan pegolf-pegolf dari 12 negara Asia Pasifik termasuk Indonesia. Dan sebagai tuan rumah, Indonesia akan mengirimkan 26 wakilnya di ajang profesional internasional khusus ladies pertama di Indonesia ini. Dan Indonesia Women's Open 2025 mendapat dukungan dari Hana Bank, J Trust Bank, KMK Group, dan juga Chandra Asri sebagai main sponsor atau sponsor utama dari turnamen ini, serta sponsor-sponsor lain yang turut mendukung pelaksanaan event Indonesia Women's Open 2025. Mewakili Indonesia Women's Open, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan pertamu undangan, rekan media, para sponsor, dan juga para KOL untuk mengikuti acara yang luar biasa di pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada para speakers yang telah bergabung bersama kita semua. Kami mengucapkan selamat datang yang kami hormati Mr. C.K. Song, Chairman and CEO of KMK Group dan juga Chairman of Indonesia Women's Open 2025. Kemudian selamat datang kepada Bapak Suharsono, Sekretaris Jenderal dari Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia PBPGI atau Bapak Cincing. Kemudian Bapak Budiarsa Sastrawinata, Direktur Utama Damai Indah Golf. Selamat pagi, selamat bergabung. Kemudian we have Christina Natalia Yoko atau Yoko as an Indonesia Professional Ladies Player, and we have also Viera Permata Rosada atau Ocha, Indonesia Amateur Ladies Player. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung sekali lagi, sehat-sehat. Nanti kita akan chit-chat, nanti ada sesi kita ngobrol-ngobrol. So Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, saya tinggal di Indonesia udah 36 tahun. Saya salah satu orang asing selalu cinta Indonesia. Saya punya perusahaan sendiri, ada namanya PT Selalu Cinta Indonesia. Saya udah punya perusahaan di Salatiga, itu karyawannya ada 20.000. Itu benar-benar saya selalu cinta Indonesia. Jadi Indonesia, saya tinggal di Indonesia lama, tapi di dunia, di luar Indonesia, banyak orang tidak mengerti Indonesia yang benar-benar. Gara-gara Sinteyong, Indonesia soccer team is very booming, and everybody know, not only Indonesia, in all of Asia, everybody know Indonesia soccer team. Now Indonesia become very outstanding. Saya juga kalau bisa, saya udah bilang sama teman-teman di sini, Pak Budiarsa, sama Cincin, sama Yapto, sama Jimmy Masrin, sama Erham, sama di depan semua. Kalau Sinteyong itu, Sinteyong football main bola, saya maunya Song Taeyong di main golf. Itu saya mau begitu. Saya mau Indonesia bus. Itu saya mau itu aja. Sekarang saya orang Korea ya. Sampai sekarang orang Korea. Saya sebentar lagi karena gara-gara ini saya mau jadi orang Indonesia. Saya harap Korea yang mulai KLPGA, AGLF yang initiative. For why we choose Indonesia? Because Indonesia potential. It's the biggest country in ASEAN region. Betul? Jadi kita yang Korea masuk, mulai tahun ini kita mau change the Indonesia Women's Open as a first time. Korea kan dulu ada tahun 1988 itu World Cup, ada Olympic, and then 22 ada World Cup. Dari situ, and then Seri Pak itu famous Korean hero in the golf.
Kita orang Korea nggak banyak tahu golf. Orang banyak pikiran golfnya ini very expensive sports. Jadi mendadak Pak Seri menjadi US Open Champion. Di Amerika rame, di TV rame, orang Korea lihat, wah Pak Seri. Jadi itu impact orang Indonesia, orang Korea itu belajar dan inspirasi mau belajar golf. Jadi sekarang Koreanya nomor 1 di dunia for women's golf, betul? Saya mudah-mudahan saya pikir Korea sekarang ada 50 orang, tahun ini tahun depan akan hadir. Nomor 2-nya kita mau cari maximize Indonesian player, so 26 Indonesian pro and amateur will join. Saya personally harap, karena di sini kan cuma Indonesia grup ya, saya harap Indonesia jadi champion. Wow. Tahun IW 2025. Saya tahu banyak orang Korea, banyak Jepang, banyak Thailand, semuanya 13 negara. Mereka semua harap, ya saya bisa champion. Tapi saya pikir Indonesia bisa champion. Harus. Hari pertama Indonesia harus jadi champion. Oke? Itu yang 13 negara cukup. Tapi lama-lama mungkin tambah kita, negaranya kita expand to another country as well. Ya, kita sebagai induk organisasi golf di Indonesia justru sangat bangga akan kehadiran dari Indonesian Women Open yang pertama kalinya ini dalam kompetisi golf di tanah air, dan juga turnamen ini merupakan ajang yang sudah lama sebenarnya dinanti-nantikan oleh masyarakat golf Indonesia khususnya. Jadi turnamen profesional bergengsi ini bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai destinasi golf ya kepada para tamu, yaitu golf internasional. Dan tidak hanya itu, kami pun mendorong pada ini Serikandi Golf Indonesia ya, baik profesional maupun amatir, agar memiliki jam terbang dalam persaingan di level internasional. Ya, ini kita juga akan membahas ini sudah lama, dan saya juga sudah berkomunikasi dengan para atlet, ya baik itu atlet yang pro maupun yang amatir. Jadi kita sudah mempersiapkan mereka untuk ngebangunin nih, supaya mereka siap-siap gitu loh. Ini tahun depan ini sudah disiapkan oleh PB bersama Mr. Sikeso untuk Indonesian Women Open, sehingga mereka lebih giat lagi untuk berlatih gitu untuk persiapan di Indonesian Women Open ini. Dan mungkin kita juga akan seleksi dalam ranking para amatirnya ya. Kalau pro-nya saya rasa pro kita untuk tahun ini kan nggak terlalu banyak, mungkin sekitar 12-an atau ya Pak ya, 12-an ya, 12 players saja. Jadi kita PB memberikan kesempatan full kepada mereka, 12-12-nya tanpa ada kualifikasi, karena untuk memberikan semangat dan motivasi mereka sebagai pro untuk bisa main di ajang yang pertama kali ini. Kita sangat menyambut baik ya. Harusnya orang seperti si Kesong ini sudah dari dulu memulainya, tapi ya never too late. Apalagi kalau kita lihat untuk khususnya pegolf di dunia, itu memang untuk wanita itu Asia itu lebih hebat dari prianya. Jadi saya tentu sangat menyambut baik pertandingan pertama untuk profesional wanita di Indonesia, dan kita berterima kasih bahwa Dharma Indah Golf BSD Course ini sudah dipilih menjadi host venue untuk pertandingan tahun ini. Oh, kalau lapangan sih persiapannya saya rasa sama, karena semua standar internasional untuk
pertandingan dunia itu sudah baku. Itu yang kita lakukan. Mungkin hanya dalam permainan itu ada bedanya, di boxnya yang berbeda. Tapi lapangan, kualitas lapangan semua sudah standar internasional. Apalagi kita juga ini lapangan BSD course ini kan merupakan lapangan pertama Jack Nicklaus Signature Course di Indonesia, dan kalau di Asia mungkin kita yang kedua, sudah Jepang. Jadi kita juga bangga dengan kualitas yang kita pertahankan sejak kita buka, sehingga bisa dipilih menjadi host venue untuk pertandingan bertaraf internasional. Super happy and grateful pastinya untuk bisa ikut serta di Indonesia Women's Open 2025 yang pertama. Seperti yang Om Jing bilang juga, ini turnamen yang dinanti-nantikan oleh kita semua, khususnya Women's Golf di Indonesia. Kalau Indonesia Women's Open ini akan menjadi turnamen kedua saya sebagai profesional. Turnamen pertamanya kemarin aku main di Maybank LPGA Championship, dan sebagai player di turnamen ini nantinya menurut aku bisa banyak belajar dan berkembang dari pemain-pemain top dunia yang akan datang, bisa learn a thing or two, dan bisa meningkatkan performa aku juga ke depannya. Kalau untuk persiapan, sebenarnya kalau setiap turnamen ya kurang lebih sama gitu. Cuman kalau misalkan main di BSD course ini kan udah ada beberapa hole yang kita pernah mainin kan. Jadi long game-nya juga harus ditajemin, khususnya untuk short game, karena kalau di green BSD kan terkenal dengan green yang sangat slopey, hilly, dan lumayan firm juga ya. Jadi kita harus hafal benar dengan green yang ada di Damaindah Golf ini. Same like Yoko, aku juga ngerasa excited banget dan very grateful untuk dikasih kesempatan untuk main di turnamen profesional sebesar ini. Ya, pokoknya benar-benar excited banget. Ini benar-benar besar banget sih, dan benar-benar kesempatan yang pegolf-pegolf Indonesia cewek sebelumnya mungkin belum bisa berpartisipasi di turnamen profesional seperti ini. Dan aku sebagai amatir juga aku belum pernah main di turnamen profesional. Jadi ini benar-benar kesempatan yang bagus banget dan bisa memotivasi semua pemain-pemain ladies golfer di Indonesia. Persiapan aku sih latihan. Aku sih sekarang lagi ada program latihan intensif di Jababeka sama Coach Benny. Terus ya banyak latihan long game, latihan short game, dan juga semoga bakal bisa sering main lapangan di BSD ini juga. Dan ini kan lapangan aku dari junior sering banget main di sini, jadi semoga itu juga bisa jadi membantu aku dan juga teman-teman Indonesia yang sering main di lapangan BSD sini untuk bisa memberikan performa yang terbaik. I think this Indonesia Women's Open is for Indonesia. That's your country. That's not my country. So I want really this kind of pro-am is probably nobody has. But today I invite a potential player from Indonesia, only Indonesian players. I think I shouldn't do that for other countries. But I think only Indonesian players, the reason why I invite them to play with our sponsors, our committee, to give them encouragement, motivation, semangat, supaya mereka bisa maju terus. Right? So we only have like 12 professional golfers in Indonesia out of how many millions? I think because of this, like amateur, so we want to have Indonesia Amateur Open, Women's Amateur Open next year. So it's not only professional, but this IWO plus Indonesia Amateur Open that you can join. So if you can bet, you can be a champion, your level is up. So now Korean players
you see that Japan was the very good for women's golf, and after that, because of Seripa, Korea become like a women's champions factory. Korea. Then they got inspiration. Who got inspiration from Korea and Japan is Thailand. Thailand young people, they all go to the driving range to practice. Now that they're lead in the women's golf. Of course, in US, now this two young players here, they are potential leader in women's golf industry. So we have to support them. And I want Indonesian groups, Budi-Arsa, Jen, by Yapto, and then Erham also here. There's our ambassador of the Indonesia Golf, Erham, yeah. And our committee members and all the press, all the influence, please make this event or this kind of news throughout to the nation. So also, if you become a champion of Indonesian Women's Open, that breaks the record. Because you beat Korean, you beat Thailand, you beat Japanese, you beat other countries, you have a potential. It's not because of money, but you break through because of this IWO. So I'd like to have more. I discussed with Mr. Shin Tae-yong. He said, I need his help. I don't pay any dollar. Saya sama Shin Tae bilangnya, kita bantu Indonesia untuk maju. Who knows? Betul? Jadi saya minta tolong all Indonesian leaders, all Indonesian people to support this one, not other countries. Okay? That's my message. I want everybody to smile. Okay? Cheers. Menang. Champion. Kalau si Kaesong aja bisa punya semangat seperti itu, ya kita yang di sini Indonesia harus punya lebih sebenarnya semangat daripada si Kaesong. Jadi untuk mensukseskan Indonesian Women Open ini, ya kalau kita kalah kita malu sama si Kaesong. Masa orang Indonesia kalah semangatnya sama orang Korea, ya. Jadi dan ini bisa terlaksana, bisa sukses juga itu semua pasti berkat dukungan baik dari lapangan, ya, dari rekan-rekan media dan juga seluruh pemain golf di Indonesia supaya bisa mensukseskan Indonesian Women Open yang pertama. Karena ini juga sejalan dengan visi misinya Damai Indah Golf, bahwa sejak lapangan Damai Indah Golf baik di BSD maupun di BIK dibuka, itu kita memberikan kesempatan kepada para junior. Kita sudah melakukan Junior Open sejak tahun 93, yang kemudian dulu baru Indonesia, kemudian ditingkatkan menjadi ASEAN, Asia, dan 2007 menjadi World Junior Championship yang namanya sekarang Ciputra Golfpreneur Junior Golf Championship. Dan itu tahun lalu sudah diikuti lebih dari 20 negara, dan saya senang tadi dengar juga Ocha juga ikut. Dan kalau kita lihat track recordnya, itu beberapa pemain dari luar negeri yang ikut di junior kita itu sudah menjadi juara dunia. Salah satunya Yedi Cheng, kemudian yang dari Jepang tahun 2018 dan 2019 itu 2 tahun kemudian juga menjadi juara dunia ladies. Nah, tentu harapan kita ajang-ajang seperti ini bisa betul-betul menjadi wadah untuk para golf Indonesia. Dan untuk profesional men itu kita juga sudah melakukan 9 kali pertandingan yang kita sebut Ciputra Golfpreneur Tournament yang disanction oleh Asian Tour. Itu juga harapan kita tentu pemain-pemain Indonesia bisa menjadi juara, yang saat ini baru pernah menjuarai 2 kali, baru juara 2. Semoga tahun-tahun depannya bisa jadi juara 1. Dan kembali ke yang junior, kita bersyukur tahun ini waktu Juni kemarin pertama kali juara putri
maupun putra itu dari Indonesia. Dan kebetulan juga atlet itu dari Ciputra Golf Runner Foundation. Jadi itu salah satu harapan kita yang sudah tercapai untuk juniornya tahun lalu dan tahun ini, dan semoga tentu bisa meningkat sampai ke ajang internasional. Ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi pemain women's golf di Indonesia, dan semoga turnamen ini kedepannya bisa menjadi turnamen yang lebih kompetitif dan memunculkan bakat-bakat baru yang akan bertanding di level internasional juga, bisa mengundang lebih banyak lagi pemain-pemain top dunia, dan aku harap kita pemain lokal bisa put on the great show for all the fans yang akan datang bulan depan. Juga makasih Mr. Siki Song, Om Ching, dan Budi Arsa, dan Om Yapto juga yang bisa di sini untuk udah membuat event ini possible. Terus juga harapan Ocha untuk event ini juga supaya semoga pemain-pemain lokal juga jadi makin semangat ke depannya, apalagi yang women's golf, soalnya seperti yang Mr. Siki Song bilang juga Indonesia banyak potensinya. Jadi semoga event ini juga bisa menelurkan bibit-bibit yang bisa internasional ke LPGA eventually gitu. I think we should turn the pressure into motivation, because we can play in front of our families and friends, because it's held in our home country. So I think that's an advantage for the local players too. I think for the preparations, we just need to stay focused and trust in our preparations, and by the time we get on the first tee, we just can just trust in all the preparations and then just play our game the best that we can. So that's my goal for this time. Untuk rekor, sebenarnya aku udah lama sih nggak main di Damainda Golf. Cuman untuk game plan, mulai bulan ini kan kita akan lebih sering untuk latihan di lapangan gitu. Dan kita akan membuat strategi game plan sesuai dengan tee box, green layout yang akan dimainkan untuk next month. Silakan Ocha. Iya, sama sih, goalnya juga pokoknya memberikan game yang terbaik yang bisa Ocha berikan gitu. Dan persiapannya, game plannya juga sama, pokoknya nggak lebih nggak kurang dari kemampuan yang dipunya, dan benar-benar percaya aja sama kemampuan sendiri, dan juga lebih sering main di sini supaya tahu layout-layoutnya, di mana tempat yang safe, di mana tempat yang bisa nyerang, dan greennya juga kan karena greennya sangat sloppy. Dan kalau di sini memang udah lama banget nggak main, soalnya kan udah 5 tahun di Amerika, jadi semoga bisa lebih sering bulan ini main di sini dan makin matang lagi persiapan untuk main di lapangan ini. Sejak kepengurusan Pak Yapto, memang kita tuh ada mencanakan golf to school. Jadi di situ ya kita tidak spesifik ke ladies, tapi lebih ke general golfer. Jadi itu mau anak cewek, mau anak cowok, tapi kita mau mengajak mereka untuk bermain golf. Dimana kan seperti tadi dibilang sama Siki juga bahwa golf itu terkesan olahraga mewah. Nah, dari Ketum itu maunya itu golf itu memasyarakat, makanya mau dimulai dari bawah itu dari pendidikan awal. Makanya kita lagi terus bergelut ini, karena kan nggak mudah juga untuk mau membuat golf itu menjadi kurikulum, karena kan itu bersinggungan dengan kementerian lain, ya pendidikan, ya kan, itu olahraga, itu semua mesti masuk, karena kita harus dapat payungnya dulu dari sana untuk bisa masuk menjadi kurikulum. Nah kalau sudah jadi kurikulum kan olahraga nanti kayak badminton itu udah ada, sepak bola, nah itu udah masuk ke sana, mereka tuh ada ekstrakurikulernya untuk olahraga itu. Tapi golf kan belum ada, nah makanya itu mau diperjuangkan untuk bisa masuk ke sana, supaya mereka mau memulai mengenal, paling tidak kan mengenal. Kan banyak orang yang di sekolah-sekolah bahwa itu apa sih golf, nggak tahu, padahal itu olahraga. Nah tapi
di kementerian tidak dimasukkan sebagai olahraga di situ, jadi hobi, jadi nggak masuk ke sekolah gitu loh. Maka itu yang mau diperjuangkan untuk menjadi suatu pendidikan dalam bentuk olahraga itu golf. Sekian, terima kasih. Golf in Sentul Highland with the Yaptos first aid. Yeah. I found one, look at this 11-year-old girl. He was playing alone. So I went there, I was asking, how old are you? 11 years old. And I said, what's your dream? He said, she want to be a professional golfer in the future. I said, I gave her $200 US. Give to her, this will be your milestone to achieve your dream. So you get your vision, you have to go for it. So someday, when you become a champion, you pay me. You pay me times. I have one example. You know Natasha Ong. They know. I met her when she was 6 years old in Indonesia, Tamai Indah Kapuk, and Buddhist. Of course, he was there. I was sitting next to her. Duduk. I thought she's Indonesian, but she approached me. Are you a businessman? Yes, I'm a businessman. So I'm from Malaysia, and she speaks very good English, right? I said, how old are you? I'm 6 years old. And then she immediately called me, hey Papa. Papa. So I become her stepfather. Already now she's 23 years old. This time she couldn't come because she got the foot injury. And she was, and then she, whenever, what we need to support them is like a young people like this, player, we give them inspiration, encouragement, motivation. Whenever she has a problem, she contact me. Say, Papa, I have these issues. And which university I have to go? In US, Stanford University already accepted. Another one is accepted, but Stanford asks her to pay full payment, but the other is free. So you go with this. And then she become a champion in US. Now she's #1 player in Malaysia. So she will join year 2026. That means what? Even young, we pay attention or passion, we give them a passion, they become like this. After 16 years, she's now 22 years old, she become a champion in Epsom. You know, right? So they know. So I also got an email from a message from her that, you know, Papa, I wish IWO will be successful even without me. I say, don't worry, we have so many Indonesian players coming here to join. And then they say, good. So next year, Indonesia Women's Open, I'd like to collaborate with Budiarsa. You come up with a good idea. We need to work together with the Erham and the PGI to make Indonesian Women's Golf Society getting bigger. So next year, when I have an Indonesian Women's Amateur Open, if only have 20 people, I cannot open big. But we try to encourage, even 11-year-old is okay. Join the event, they got inspiration, they have a vision, and they focus on it, and they become a champion in the world. So this is what we need to, I like all the medias, all the people to give them motivation. Indonesia is a big country. Why other countries take over Indonesian women's champion, the champion in the world, right? You have a lot of potential, you can do it. You become a role model, okay? Okay? So that's what I want all Indonesian. All the money here, IWO needs a lot of dollars, US dollar. So they know already that mostly 90% of the fund coming from Korean company. 90% dari Korea. Saya mohon Indonesia pay attention. I don't ask you pay a lot of money, but pay attention, pay the encouragement,
I love them, automatically is coming up. So I want everyone to pay attention. Medias, Shin Tae-yong, I told you, Shin Tae-yong never even $1 no. But he will support this Indonesia Women's Open, like you guys. Okay? Semangat! Dan sebelum kita menutup untuk sesi diskusi hari ini, kami mohon berkenan kesediaan dari Mr. Si Kaesong, kemudian Pak Cincin, kemudian Pak Budi Arsa dan juga Yoko Ocha untuk kita foto terlebih dahulu. Silakan. Indonesia Women's Open 2025.